Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhanida, NIM 2019 07010004. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik ke-14, yaitu transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih transformasi itu? Transformasi itu merupakan perpindahan. Artinya transformasi mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan sudah kita mengerti ke dalam suatu kebijakan tertentu sehingga memperoleh pola pikir, sikap, dan tindakan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, efektivitas dan efisiensi transformasi tertentu pastinya berdasarkan pada sejauh mana kita memahami pengetahuan tersebut. Nah, misalnya transformasi Pancasila, artinya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila kalau kita memahami isi nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik dan benar. Nah, untuk memahami nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik dan benar, pasti kita harus diperlukan proses belajar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan esensi dan makna dari nilai-nilai Pancasila. Esensi dan makna nilai-nilai Pancasila yang sudah dipahami akan mendorong kita untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Pancasila ini kan sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh. Pancasila ini kan bukan paham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti ini, nah justru ini merepotkan transformasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena posisi Pancasila ini kedudukannya tidak tepat, tidak pernah di tengah-tengah, melainkan dia bergeser ke kiri dan ke kanan secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Lalu, pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila ini pada saat berdirinya Republik Indonesia telah disepakati untuk mendasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi yang mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun, sejak November 1945 sampai sebelum dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Lalu, pemerintah Indonesia menjadi pro terhadap liberalisme. Definisi ini dikoreksi dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya dekret Presiden ini, beralihlah haluan politik negara diubah. Pendulum yang posisinya di samping kanan digeser dan digerakkan ke kiri. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri, yaitu PKI. Nah, selanjutnya, tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tataran nilai dalam ideologi Pancasila ini dibagi menjadi 3, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nah, nilai dasar ini merupakan nilai yang abstrak dan tetap. Dari segi kandungan nilai dasar ini berkenaan dengan eksistensi sesuatu atau dengan keberadaan sesuatu. Misalnya, dia ini mencakup seperti cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan rakyat warga masyarakat. Lalu nilai yang kedua
merupakan nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan suatu nilai yang kontekstual. Nah, nilai instrumental ini berkenaan dengan nilai-nilai dasar itu. Jadi arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini menunjukkan semangat untuk mengembangkan nilai-nilai dasar tadi. Jadi dari kandungan nilainya, nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, lalu strategi, organisasi, sistem rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Jadi nilai instrumental ini berkenaan dengan nilai-nilai dasar yang menunjukkan semangat untuk mencapai nilai-nilai dasar tadi. Nah, selanjutnya nilai praktis. Nilai praktis itu merupakan nilai yang terkandung dalam kenyataan kita sehari-hari. Jadi nilai praktis ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nilai praktis ini mencerminkan bagaimana kita mengaktualisasikan atau melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai praktis ini, justru nilai praktis inilah yang menentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental tadi. Karena kan nilai praktis ini kan berkenaan dengan apa yang kita lakukan atau mengaktualisasikan sehari-hari kita kayak gimana. Jadi itu akan mencerminkan apakah nilai dasar atau nilai instrumental itu tercapai atau tidaknya. Lalu selanjutnya di sini aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila ini atau pelaksanaan Pancasila ini dibagi menjadi dua. Ada aktualisasi Pancasila objektif dan ada aktualisasi Pancasila subjektif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa transformasi Pancasila itu kan selalu dituntut mengalami pembaharuan, berubah terus menjadi lebih baik. Nah, hakikat pembaharuan ini adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Transformasi Pancasila dapat terrealisasi jika kita sebagai warga Indonesia memahami nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kita memahami nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam Pancasila, kita memahami dengan baik. Jadi tidak hanya dihafal saja, kita akan bisa merealisasikannya dengan baik, dapat bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, akhirnya Pancasila itu kita dapat menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dengan cara menghindarkan diri dari diskriminasi atau kita juga bisa menghindarkan dari ujaran-ujaran kebencian seperti itu. Nah, lalu aktualisasi Pancasila secara objektif yaitu satu, terjadi di berbagai bidang kalau objektif. Nah, kehidupan kenegaraan seperti pelaksanaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi kalau objektif ini dalam tatanan pemerintahan, kita mengaktualisasikannya dalam kehidupan pemerintahan. Lalu dalam bidang lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, dalam penjabaran undang-undang dasar. Jadi kita ini mengaktualisasikan Pancasila dalam bidang politik, bidang ekonomi, misalnya kita bersikap adil, lalu hukum dalam penjabaran undang-undang dasar. Lalu kalau aktualisasi Pancasila secara subjektif itu berarti secara perorangan atau secara individu. Nah, kalau aktualisasi dalam segi subjektif, pelaksanaan Pancasila secara subjektif dapat terwujud dengan baik apabila adanya keseimbangan kerohanian. Nah, keseimbangan kerohanian itu berarti kan keseimbangan agama, dalam keagamaan. Nah, karena kalau kita sudah memperoleh keseimbangan dalam kerohanian, kita dapat mewujudkan kesadaran wajib hukum menjadi kesadaran wajib moral. Nah, aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral atau aturan-aturan moral. Lalu selanjutnya ada aktualisasi pada setiap nilai Pancasila. Nah, Pancasila kan ada 5 ya. Untuk yang pertama ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, di sini ada sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Artinya, kita mengaktualisasikannya atau melaksanakannya itu dengan cara kita melakukan ibadah sesuai keagamaan kita. Misalnya sholat 5 waktu kalau Islam, lalu menjalankan ibadah puasa. Setelah itu kita bertoleransi walaupun kita berbeda agama, kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain. Terus kita juga misalnya memberikan orang lain haknya, kebebasan dalam memilih atau memeluk keyakinannya sesuai dengan kepercayaannya dia. Lalu aktualisasi yang kedua yaitu sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya kita bersikap adil ke teman, lalu kita memperlakukan teman itu dengan memanusiakan manusia, lalu beradab juga, tidak boleh membuat dia menjadi merasa dia tidak mendapatkan keadilan. Pokoknya kita harus memanusiakan manusia. Lalu yang ketiga, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia. Nah, di sini kita menjaga persatuan dan kesatuan. Contoh misalnya kita itu nggak boleh milih-milih teman walaupun warna kulit kita beda, budaya kita misalnya berbeda, ras juga, terus berbeda negara atau segala macam berbeda agama, kita nggak boleh membeda-bedakan. Lalu yang keempat, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan. Nah, di sini kita ini harus misalnya, contohnya jangan hanya mau didengarkan pendapatnya saja, tapi kita harus mendengarkan pendapat orang lain, bermusyawarah secara mufakat sehingga kita mencapai keputusan bersama dan juga mendukung misalnya pemerintah yang terpilih untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu yang terakhir, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Nah, di sini kita menjunjung tinggi nih nilai-nilai keadilan sosial. Berlaku adil misalnya secara ekonomi nih, perekonomian kita harus berlaku adil, jangan sampai ada yang merasa dia tidak diperlakukan secara adil. Nah, lalu ada transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Nah, transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan itu dibagi 4. Ada bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan juga bidang hukum. Nah, kalau bidang politik ini, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu makhluk sosial yang berperan sebagai rakyat. Nah, sistem politik kita ini kan sekarang adalah demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu kan berarti merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Jadi dalam arti rakyat ini adalah awal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan. Jadi dia itu berperan penting dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita. Lalu yang kedua ada bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi kita ini menerapkan sistem ekonomi rakyat, berpacu pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam perekonomian kita itu harus adil. Lalu ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Walaupun ada suatu kondisi di mana manusia itu tidak membutuhkan orang lain, maksudnya ada suatu kondisi di mana dia pengennya tuh sendiri, seperti itu. Tapi tetap kita ini merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, untuk bidang sosial budaya ini transformasi Pancasila dalam bidang sosial budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, menyangkut budaya, keagamaan, kekeluargaan, kehidupan yang selaras dan seimbang. Dalam sosial budaya misalnya kita banyak kan budaya di Indonesia. Nah, jadi transformasi nilai-nilai Pancasila kita ya harus menghargai budaya-budaya yang berbeda. Lalu habis itu yang terakhir ada bidang hukum. Bidang hukum di sini transformasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum itu kita harus menjaga keamanan negara kita. Jadi bidang hukum ini tidak hanya sebatas tanggung jawab TNI atau polisi, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjaga keamanan bersama-sama.
Seperti itu. Jadi tidak hanya tanggung jawab TNI atau Polri saja. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.